Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bilangan real. Sebelumnya, yang terhormat kepada Pak Dimas Bagus Cahyaningrat WSSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Kesehatan Masyarakat kelas C. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Krisniawati dengan NIM 2121101079. Yang kedua ada Aurel Marcelia Rizky dengan NIM 232110101146. Ada Kerly Marsha Nur Ataris dengan NIM 232110101139. Ada Gifta Aulia Mahardika 232110101129 dan Nurshima Khairunisa dengan NIM 232110101123. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai bilangan real, himpunan bilangan real, operasi pada bilangan cacah, dan terakhir pertidaksamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian mengenai bilangan real. Bilangan real disimbolkan dengan huruf R adalah bilangan nyata sebagai gabungan bilangan rasional dan irasional yang disertai operasi penjumlahan dan perkalian. Berikut telah dicantumkan di dalam PowerPoint gambar diagram Venn himpunan bilangan real yang terdiri dari beberapa simbol. Di antaranya yaitu simbol R merupakan bilangan real, simbol Q merupakan bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk P atau Q, di mana Q tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional adalah Q sama dengan setengah, 5/4, 12/6, dan seterusnya. Sedangkan untuk simbol Q aksen merupakan bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak rasional dan tidak dapat dituliskan dalam bentuk P atau Q. Bilangan irasional bersifat tidak berakhir dan tidak berulang seperti akar 2. Simbol Z merupakan bilangan bulat, yaitu kumpulan bilangan 0 dan bilangan asli yang terdiri dari angka Z sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan simbol N merupakan bilangan asli, yaitu berisi semua angka perhitungan yang dimulai dari 1. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Sistem bilangan real terdiri dari bilangan rasional, yaitu 3/5, 2/6, 6/1, dan bilangan irasional, yaitu pi dan akar 7. Untuk lebih jelasnya, sudah dicantumkan ke dalam PowerPoint mengenai peta konsep sistem bilangan real yang akan dibahas, yaitu terdiri dari poin pertama, yaitu membahas pengertian bilangan. Poin kedua, membahas macam-macam bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Poin ketiga, membahas representasi bilangan real pada grafik. Poin keempat, membahas operasi hitung pada bilangan cacah yang terdiri dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, urutan bilangan cacah. Poin kelima, membahas operasi hitung pada bilangan bulat yang terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Poin keenam, membahas pertidaksamaan yang terdiri dari selang hingga dan selang tak hingga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam himpunan bilangan. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 1 dan semua anggotanya bernilai positif. Dalam himpunan bilangan asli tidak ada 0, pecahan, desimal, dan bilangan negatif. Himpunan bilangan asli atau natural number dilambangkan dengan huruf N. Contohnya adalah N, ada himpunan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu dapat dikatakan himpunan tak hingga karena titik-titik setelah 1, 2, 3 itu terdapat titik-titik yang tidak terhingga. Maka itu disebut dengan himpunan tak hingga. Kemudian N sama dengan 1, 2, 3, titik-titik sampai 10. Nah, itu disebut dengan himpunan berhingga karena mengapa? Karena dapat dibatasi sampai dengan 10. Selanjutnya adalah himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah dilambangkan sebagai huruf C besar. Himpunan bilangan cacah sendiri merupakan himpunan yang anggotanya tidak negatif dan dimulai dari angka 0, lalu dilanjutkan dengan bilangan bulat positif.
Contohnya C sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan 0 didefinisikan sebagai banyaknya anggota himpunan kosong atau N sama dengan 0 digaris miring sama dengan 0. Kemudian, himpunan bilangan bulat. Konsep himpunan bilangan bulat muncul akibat operasi pengurangan pada bilangan cacah. Agar operasi pengurangan selalu diperoleh hasil, maka diadakanlah bilangan negatif. Bilangan tersebut merupakan lawan atau inverse terhadap penjumlahan. Masing-masing bilangan asli yang bersesuaian, misalnya min 1 inverse dengan 1, min 2 inverse dengan 2, dan seterusnya. Bilangan bulat sendiri terdiri dari himpunan bilangan asli, bilangan 0, dan lawan bilangan asli. Himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan min 3, bla bla bla, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z besar. Kemudian adalah himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional sebelumnya bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, sehingga bilangan baru yang tidak bulat disebut pecahan. Contoh himpunan bilangan rasional adalah Q sama dengan 1/2, 0, 1, 4 per 2, 3, 8 per 2. Bilangan rasional dapat juga ditulis sebagai desimal dengan deret angka yang berulang teratur. Contoh, Q sama dengan 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah himpunan bilangan irasional. Sebelumnya bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan, yaitu A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Biasanya bilangan irasional dilambangkan dengan huruf I. Bilangan irasional pada umumnya jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bilangan pi yang biasa dikenal dengan 3,14 memiliki angka desimal sebesar 3,14159 dan seterusnya. Bilangan Euler atau E, yakni konstanta dalam matematika yang memiliki nilai 2,718 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan akar 2 dan jenis akar lainnya yang mempunyai nilai sebesar 1,414 dan seterusnya. Sehingga himpunan bilangan irasional adalah kumpulan dari bilangan-bilangan seperti pi, E, dan akar 2 dan seterusnya yang tidak dapat dinyatakan dengan bulat. Kemudian himpunan yang terakhir adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan rasional yakni Q sama dengan X adalah P per Q. P dan Q anggota bilangan Q adalah anggota bilangan bulat dengan Q tidak sama dengan 0. Kemudian himpunan bilangan irasional Q aksen sama dengan X adalah tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Selanjutnya kita beralih ke operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan ini didefinisikan sebagai apabila A sama dengan anggota dari A dan B adalah anggota dari B, maka A plus B sama dengan anggota dari A ditambah dengan anggota dari B. Nah, sifat-sifat penjumlahan ini yang pertama ada tertutup, yaitu jika A dan B adalah bilangan cacah, maka A plus B juga termasuk bilangan cacah. Di sini sebagai contoh di bagian kanan, 3 termasuk bilangan cacah, dan 2 dan 1 juga termasuk bilangan cacah. Maka 3 sama dengan 2 plus 1 yang mana adalah bilangan cacah. Yang kedua ada komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Nah, di sini contohnya 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2. Lanjut, yang ketiga ada asosiatif, yaitu A ditambah dalam kurung B plus C adalah sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C.
Di sini sebagai contoh di bagian kanan 4 ditambah dalam kurung 5 plus 1 sama dengan dalam kurung 4 plus 5 ditambah dengan 1. Selanjutnya ada memiliki elemen netral yaitu 0, yaitu A plus 0 sama dengan A. Di sini yang termasuk bilangan netral, elemen netral adalah 0. Jadi apapun yang ditambah dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada perkalian. Jadi perkalian itu dapat didefinisikan apabila ada P dan Q adalah bilangan-bilangan cacah, sedemikian hingga P sama dengan anggota dari P dan Q adalah anggota dari Q, maka operasi biner dari P dan Q adalah anggota dari P dikali dengan Q. Nah, di sini yang pertama, contoh-contoh dari perkalian ada A tertutup, yaitu A kali B sama dengan C. Di contohnya yang sebelah kanan yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua ada komutatif, yaitu apabila A dikali B, maka hasilnya sama dengan B dikali A. Di contohnya yaitu apabila ada 2 dikali 4, maka hasilnya sama dengan 4 dikali 2. Nah, selanjutnya ketiga ada asosiatif, yaitu apabila ada A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Dan di contohnya yaitu apabila ada 4 dikali dalam kurung 5 kali 6, maka hasilnya sama dengan dalam kurung 4 kali 5 ditambah dalam kurung 4 kali 6. Nah, yang keempat ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu apabila ada A dikali dalam kurung B plus C, maka hasilnya sama dengan A dikali B tutup kurung ditambah A kali C tutup kurung. Nah, jadi A-nya ini dikalikan dengan B dan juga dikalikan dengan C. Contohnya yaitu apabila ada 4 dikali dalam kurung 2 plus 1, maka hasilnya sama dengan 4 dikali 2 ditambah dengan 4 dikali 1. Nah, yang terakhir adalah memiliki identitas yaitu 1. Contohnya A dikali 1, maka hasilnya adalah A atau bilangan itu sendiri. Jadi, apapun bilangannya apabila dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada pengurangan. Nah, pengurangan ini didefinisikan apabila A, B, dan K adalah bilangan cacah, maka A dikurangi B sama dengan K jika hanya A sama dengan B plus K dikurangi dengan C. Nah, sifat-sifat pengurangan yang pertama, apabila ada A dikurangi dengan B dikurangi dengan C, maka hasilnya sama dengan A dikurangi B plus C. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke dalam soal, yaitu apabila ada 2 dikurangi 1 dikurangi 3, maka hasilnya sama dengan 2 dikurangi 1 plus 3. Nah, hal ini dikarenakan minus dikalikan dengan plus, itu hasilnya adalah minus. Nah, lanjut. Yang kedua, apabila ada A dikurangi dengan B ditambah dengan C, maka hasilnya sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke dalam soal, yaitu apabila ada 4 dikurangi 3 ditambah 5, maka hasilnya sama dengan 4 dikurangi dalam kurung 3 dikurangi 5. Nah, hal ini dikarenakan apabila ada minus dikalikan minus, maka hasilnya adalah plus. Nah, yang ketiga, apabila ada minus A dikurangi B dikurangi C, maka hasilnya sama dengan minus dalam kurung A plus B plus C. Sama seperti tadi, apabila ada minus dikalikan dengan plus, maka hasilnya adalah minus. Nah, di contoh soalnya, apabila ada minus 2 dikurangi 6 dikurangi 7, maka hasilnya sama dengan minus dalam kurung 2 plus 6 plus 7. Nah, yang terakhir, apabila ada minus A dikurangi B dikurangi C, maka hasilnya sama dengan minus C dikurangi A dikurangi B. Nah, kalau misalnya dimasukkan dalam angka misalnya, yaitu sama dengan A minus 9 dikurangi 7 dikurangi 6, itu sama dengan minus 6 dikurangi 9 dikurangi 7. Hanya dipindah-pindah saja tempatnya. Nah, yang keempat ada pembagian. Nah, pembagian ini didefinisikan jika A, B, dan K adalah bilangan-bilangan cacah yang mana B tidak sama dengan 0, maka A dibagi dengan B, hasilnya adalah K. Jika hanya A sama dengan B dikali dengan K. Nah, sifat-sifat pembagian yang pertama memiliki indeks elemen inverse yaitu 1/A, yang mana apabila A dikalikan 1/A, maka hasilnya adalah 1. Hal ini karena A dicoret dengan A yang ada di bawah. Nah, contohnya apabila ada 6 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 2. Nah, 6 ini sama dengan 3
3 dikali 2. Nah, yang untuk inverse-nya ini, apabila ada 1/6, yaitu 6 dikalikan 1/6, maka hasilnya 1 karena 6 di atas dicoret dengan 6 yang ada di bawah. Nah, yang terakhir ada urutan dari bilangan cacah. Nah, apabila ada A, B, dan C termasuk bilangan cacah, dan A kurang dari B, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus C. Dan yang kedua, A dikali C kurang dari B dikali dengan C. Dan saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan dalam sistem bilangan real. Pertama-tama kita akan masuk ke pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan kata kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut berlaku. Nah, kita masuk ke notasi A kurang dari B atau nilai A sama dengan B. Nomor 1, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka nilai A ditambah B lebih daripada 0 dan A dikali B memiliki hasil lebih daripada 0. Nomor 2, jika A lebih daripada B dan C bilangan real sebarang, maka nilai A plus C memiliki hasil yang lebih daripada nilai B plus C. Nomor 3, jika A kurang daripada B dan C kurang daripada D, maka nilai A plus C kurang daripada B plus D. Poin nomor 4, jika A lebih daripada 0 dan hanya jika minus A kurang daripada 0, maka dapat dibalik menjadi A lebih kecil daripada 0 dan minus A lebih besar daripada 0. Masuk ke poin nomor 5, jika A lebih daripada 0 dan B kurang daripada 0, maka nilai A B kurang daripada 0. Jika A kurang daripada 0 dan B kurang daripada 0, maka nilai A B lebih daripada 0. Dan jika A lebih daripada 0 dan B lebih daripada 0, maka nilai A B lebih daripada 0. Dan masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin nomor 6, jika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka nilai A C lebih besar daripada B C. Dan jika A lebih besar daripada B dan C lebih kecil daripada 0, maka nilai A C lebih kecil daripada B. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis selang, yaitu terbagi dua menjadi selang terbuka dan selang tertutup, atau kita bisa sebut dengan selang hingga atau selang tak hingga. Nah, informasi aja nih buat teman-teman, untuk selang terbuka dan selang tertutup itu yang membedakan hanya pada tanda tutup kurungnya, yaitu di mana selang terbuka itu memiliki tutup kurung yang seperti biasa, tapi untuk selang yang tertutup itu memiliki tutup kurung yang cenderung lebih petak. Nah, kita masuk ke jenis-jenis selang yang pertama, yaitu selang terbuka atau kita biasa sebut dengan selang hingga, yaitu di mana selang tersebut terdiri dari semua bilangan antara A dan B, tetapi tidak termasuk titik-titik ujung A dan B. Lambangnya itu buka kurung A, B, tutup kurung. Dan jika dilambangkan dengan garis sistem garis bilangan real, itu dilambangkan titik A dan B tidak dihitamkan. Selanjutnya kita masuk ke selang tertutup, di mana selang tertutup yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B itu termasuk dari titik-titik ujung A dan B dan dilambangkan dengan tutup kurung yang berbentuk siku-siku, namun isinya tetap A dan B. Dan jika dilambangkan dengan garis sistem bilangan real, itu titik A dan titik B dihitamkan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut, A, B adalah elemen dari bilangan real di mana A lebih kecil daripada X dan B lebih besar daripada X. Nah, dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang nomor 1 ini termasuk ke dalam selang terbuka, dan yang kedua ini kita dapat disimpulkan bahwa itu tuh termasuk ke dalam selang tertutup, di mana A, B itu tuh dilambangkan menggunakan tutup kurung siku-siku. Yang terakhir kita masuk ke selang tak hingga. Kenapa dinamakan selang tak hingga? Karena selang ini tuh tidak memiliki batas pada akhirnya atau pada awalnya. Nah, contohnya itu pada selang A tak hingga dan minus tak hingga B adalah selang terbuka, dan selang A tak hingga atau minus tak hingga B adalah selang tertutup. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel, selang sebagai himpunan titik, yaitu yang pertama ada A tak hingga, yaitu di mana elemen bilangan real merupakan X lebih daripada A. Nah, A-nya itu menjadi tumpuan awal atau
titik awal, lalu selebihnya itu memiliki nilai tak hingga. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, nomor 1 itu X adalah elemen bilangan real di mana X itu lebih besar daripada A. A-nya ini menjadi batasan pada tumpuan sebelah kiri, lalu sebelah kanannya itu memiliki nilai tak hingga. Nah, apa nih yang kira-kira membedakan nomor 1 dan nomor 2 pada tabel berikut? Yaitu terdapat pada selang tertutup ataupun selang terbukanya. Nah, yang nomor 1 ini termasuk selang terbuka, sedangkan nomor 2 termasuk selang tertutup karena A-nya pada tumpuan sebelah kiri memiliki titik yang dihitamkan. Nah, berdasarkan hasil penjelasan teman-teman tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama, bilangan real adalah gabungan dari bilangan irasional dan juga rasional. Nah, himpunan bilangan sendiri itu ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Untuk operasi bilangan bulat yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan juga pembagian. Selanjutnya untuk pertidaksamaan dalam bilangan real itu ada pertidaksamaan selang hingga dan juga selang tak hingga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.